Hari Raya Idul Kurban adalah untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ya kisah Nabi Ibrahim dan liku-likunya? Pelajaran penting apa yang bisa kita petik? Yuk teman-teman, ikuti videoku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur di daerah Sumeria. Kota Ur adalah kota yang maju dan tertata. Sebuah peradaban yang luar biasa. Kota Ur megah dan penuh kemakmuran. Para penduduk di Sumeria datang ke kota Ur untuk berdagang. Kota Ur adalah pusat perdagangan di daerah Sumeria. Penduduk Ur memiliki berbagai pekerjaan. Ada petani, dokter, tukang, hingga pembuat patung. Mereka merasa bahagia karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi penduduk Ur punya satu kelemahan. Mereka tidak bersyukur atas apa yang mereka miliki kepada Allah. Mereka bersyukur kepada berhala. Mereka juga menyembah berhala. Oh ya teman-teman tahu nggak berhala? Yaps, berhala adalah patung buatan manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Tetapi penduduk Ur percaya bahwa berhala ini membawa kebaikan untuk mereka. Para penduduk Ur tetap berdoa kepada berhala saat musim kemarau dan sulit berdagang. Bahkan mereka mengorbankan hewan ternak untuk sajian kepada berhala yang mereka sembah. Sebagian penduduk Ur menyembah benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Ada pula raja yang mengaku sebagai Tuhan. Rakyat yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa selain menyembahnya. Allah telah memberikan penduduk Ur banyak kenikmatan. Tetapi mengapa mereka tetap menyembah berhala, benda langit, ataupun raja? Akhirnya Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelak ia akan menjadi bapak para nabi. Dua anaknya akan menjadi nabi dan cucunya pun akan menjadi nabi. Nabi Ibrahim tinggal di kota Ur bersama ayahnya yang bernama Azar. Azar adalah pembuat patung dari bahan kayu dan batu. Ketika kecil, Nabi Ibrahim tahu bahwa penduduk Ur menyembah berhala buatan ayahnya. Ia juga melihat penduduk Ur menyembah benda langit. Saat Nabi Ibrahim muda, ia merasa heran mengapa penduduk Ur dan ayahnya menyembah patung-patung berhala. Padahal patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saat ada batu yang menghantam mereka cuma diem aja. Nabi Ibrahim juga melihat para penduduk Ur menyiapkan sajian untuk patung berhala. Tentu saja patung berhala itu tidak bisa makan. Mereka cuma diem aja. Saat tikus-tikus makan sajian mereka tetap diam aja, tidak mengusir tikus-tikus itu. Kemudian Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Ayah, mengapa ayah dan penduduk menyembah patung berhala? Padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ayahnya menjawab, Ibrahim, kami menyembah patung karena nenek moyang kami sudah menyembahnya sejak dulu. Nabi Ibrahim pun merasa tidak puas dengan jawaban ayahnya itu.
Pada suatu hari, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke sebuah gunung. Ia bermalam di gua sambil melihat jagat raya. Ada bintang, bulan, dan matahari. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim melihat bintang yang sangat terang. Lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi saat bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, "Tuhan tidak mungkin tenggelam." Malam berikutnya, Nabi Ibrahim melihat bulan dan ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi pada pagi harinya, bulan itu sudah tenggelam dan Nabi Ibrahim berkata, "Aku benci sesuatu yang tenggelam." Pada pagi harinya, Nabi Ibrahim melihat matahari dan ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar daripada bintang dan bulan." Tapi saat sore, matahari pun mulai tenggelam. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa benda-benda langit, bintang, bulan, matahari bukanlah Tuhan. Tuhan adalah pencipta benda-benda itu semua dan pengatur alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah Allah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Ibrahim kembali kepada ayahnya untuk memberikan nasihat. Dengan penuh rasa hormat kepada orang tua, ia tidak ingin menyinggung perasaan ayahnya. "Ayah, mengapa ayah membuat patung-patung ini? Itu perbuatan yang sia-sia. Patung-patung itu tidak akan menyelamatkan ayah di hari akhir. Sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah yang menciptakan langit dan alam semesta. Sembahlah Allah saja," ujar Nabi Ibrahim. Namun, ayahnya menolak nasihat Ibrahim. Ia menjadi marah dan mengusir Ibrahim dari rumah. "Pergilah kau dari sini, jangan kau hinakan Tuhan-Tuhan kami," ujar ayahnya. Nabi Ibrahim pun sedih dan meninggalkan rumah. Namun, ia tetap berdoa yang terbaik untuk ayahnya. "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, Ayah. Aku akan meminta ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia amat baik padaku," ujar Nabi Ibrahim. Nah, demikian teman-teman kisah Nabi Ibrahim. Oh ya, ini baru part 1 ya teman-teman. Nantikan part 2 di video selanjutnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim kali ini adalah: yang pertama, mempelajari sesuatu sampai menemukan kebenarannya. Yang kedua, tidak putus asa untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, tetap hormat dan menyampaikan yang baik kepada orang yang lebih tua. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tonton part 2 juga ya. Bye-bye.